Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat semuanya kan? Gimana? Udah ada yang ujian belum? Kalau udah, ujiannya mudah-mudahan hasilnya bagus semua ya. Dan kalau yang belum ujian, semangat belajarnya ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa yuk. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan setiap harinya. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan sehingga kami saat ini bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui streaming YouTube. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan kita minggu ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dengan judul Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Adik-adik bisa baca natsnya di rumah ya. Adik-adik, dari 2 minggu yang lalu kita sudah belajar 2 dari 8 permintaan yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Ayo, masih ada yang ingat nggak permintaan pertama dan keduanya? Yuk adik-adik, untuk mengingatkan kita kembali, kita sebutkan bersama-sama permintaan pertama dan kedua ya. Permintaan pertama. Dikuduskanlah namamu. Permintaan kedua, datanglah kerajaanmu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang permintaan ketiga. Permintaan ketiga dari doa Bapa kami adalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maksud dari permintaan ketiga dalam doa Bapa kami ialah, sesungguhnya kehendak Allah yang baik dan penuh anugerah itu terjadi juga tanpa permintaan kita. Akan tetapi kita minta di dalam doa supaya terlaksana juga kepada kita. Itulah yang kita mintakan. Sekarang kita mau nonton video dulu ya, video seorang tokoh Alkitab yang melakukan kehendak Allah. Yuk kita simak sama-sama videonya. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 1-9 bahwa Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Mungkin Abraham bertanya-tanya dalam hatinya, apa ya kira-kira maksud dan kehendak Allah terhadap dirinya dan keluarganya? Apa jaminan bahwa saya dan keluarga akan bertahan dalam perjalanan? Namun, Tuhan segera memberikan janjinya kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ada di ayat 2. Janji Tuhan kepada Abraham ini ditepati. Tuhan memberkati Abraham dan menjadikan keturunannya sangat banyak dan akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar. Teladan dari kehidupan Abraham adalah dia mau mentaati perintah Allah. Artinya, dia mau melakukan kehendak Allah, sebab dia yakin bahwa kehendak Allah itulah yang terbaik dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita adik-adik, kita harus bersedia melakukan perintah Allah, sebab itulah yang menjadi kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Setelah mendengar cerita ketaatan Abraham, mari kita, adik-adik dan kakak, meniru iman dan ketaatan Abraham melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah artinya segala perbuatan yang baik, seperti saling mengasihi, rajin berdoa. Nah, adik-adik, dengan rajin berdoa, adik-adik bisa lebih tahu dan mengerti apa kehendak Allah untuk adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau melakukan perbuatan baik yang dikehendaki Allah. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Adik-adik boleh mengerjakan tugas. Tugas hari ini adalah menjawab pertanyaan yang ada di layar. Tulis jawabannya di buku sekolah minggu, lalu jawabannya difoto dan dikirimkan ke Kak Lia atau ke Kak Grace. Semangat ya adik-adik, kakak tunggu foto tugasnya. Doa tiap hari kala
Adik-adik, firman Tuhan hari ini selesai, kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Ya Tuhan, kami mau seperti Abraham yang melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Ajar kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.